Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Willy Juliano ya, dan saya berasal dari Prodi Teknik Informatika kelas TI 4A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penjadwalan proses. Jadi dalam penjadwalan proses itu terdapat dua jenis, yaitu penjadwalan proses yang non-preemptif dan juga penjadwalan proses preemptif. Jadi dalam penjadwalan proses non-preemptif ini ada tiga jenis. Yang pertama itu FIFO atau first in first out. Jadi penjadwalan ini itu merupakan penjadwalan sederhana yang setiap proses diberi jadwal eksekusi berdasarkan urutan waktu kedatangannya. Di sini ada contoh soal di mana ada 4 proses, mana P1 memiliki burst time 7 menit per second, P2 3 menit, P3 5 menit, dan P4 4 menit. Jadi sesuai dengan definisinya, yang masuk duluan yang akan dieksekusi duluan. Jadi gambar dari Gantt chart dari 4 proses ini, yang pertama itu pasti P1 kan. P1 merupakan proses yang duluan dengan burst time 7. Jadi dari menit yang pertama itu menit ke 0 menuju ke menit ke 7. Kemudian P2 atau proses yang kedua itu dengan proses yang 3, dia masuk pada menit ke-3. Jadi pada saat sampai ke menit ke-7 ditambahkan dengan 3 menit dari P2, maka akan menghasilkan menit ke-10. Kemudian P3 masuk ke menit ke-5, dimana akan ditambahkan menjadi menit ke-15, dan P4 yang terakhir itu prosesnya dengan proses 4 akan masuk sehingga akan menghasilkan menit ke-19. Oke, selanjutnya ke waiting time nya, dimana P1 itu dengan awalan 0, P2 dengan menit ke-7, dan P3 ke-10, P4 ke-15. Jadi rata-rata waiting time itu diambil dari jumlah dari keseluruhan waiting time dibagi dengan banyaknya proses, sehingga hasilnya itu 0 ditambah dengan 7 ditambah 10 ditambah 15 dibagi 4, dimana akan menghasilkan 6 menit per second. Oke, itu merupakan contoh dari FIFO atau first in first out. Kemudian yang kedua, shortest job first atau SJV. Jadi penjadwalan itu merupakan penjadwalan di mana proses mempunyai burst time yang paling pendek akan dijadwalkan atau dieksekusi terlebih dahulu sampai selesai, baru ke proses selanjutnya. Jadi sini ada contoh soal ada 4 proses, dimana arrival time yang pertama itu yang kita lakukan itu adalah proses pertama, karena nanti arrival time 0 dengan burst time 6, maka Gantt chart-nya akan seperti ini. Jadi 0 ditambah dengan burst time dari P1 yaitu 6, jadi 6 menit. Kemudian burst time yang terkecil yang kedua yaitu burst time dari proses ketiga, maka burst time 1 maka ditambahkan menjadi 7 menit. Kemudian yang ketiga itu burst time dari P4 dengan burst time 22 menit per second menjadi 9. Dan yang terakhir itu ada P2 dengan burst time yang cukup banyak yaitu 4, sehingga 9 ditambah 4 menghasilkan 13. Dengan waiting time nya tuh seperti ini, dimana waiting time itu didapat dari jumlah burst time nya itu dikurang dengan arrival time atau waktu kedatangannya. Jadi dapat intinya P1 tetap dengan 0, P2 9 dikurang dengan arrival time dari P2 yaitu 2, maka sama dengan 7. P3 juga demikian, 6 dikurang 4 arrival time nya, maka mendapatkan nilai 2, dan P4 7 dikurang 5 dengan hasilnya 2. Jadi dapat rata-rata waiting time nya tuh sama dengan 0 ditambah dengan jumlah dari waiting time, hasil waiting time tadi dibagi dengan banyaknya proses. Jadi 0 ditambah 7
ditambah 2 ditambah 2 bagi dengan 4 proses sama dengan 2,75 menit per second. Oke, yang ketiga tuh ada Highest Response Ratio Next atau HRRN. Jadi penjadwalan itu merupakan penjadwalan yang menggunakan prioritas dinamis, di mana prosesnya memiliki waktu eksekusi terpendek memiliki prioritas yang tinggi. Jadi kita harus mencari dulu yang namanya tuh prioritas, di mana yang prioritas yang paling tinggi itu kita akan eksekusi terlebih dahulu. Jadi di sini ada contoh soal 3 proses. P1 dengan arithmetic time 0, P2 box time P1 dengan box time 6, P2 dengan 5, effort time-nya P3 4 dan selanjutnya. Kemudian yang pertama kita buat tuh harus mencari waiting time sementara. Jadi waiting time sementara itu didapat dari proses awal, dimana burst time dari proses awal itu dikurang dengan arrival time dari proses-proses yang di bawahnya. Di sini proses awalnya kan P1 dengan burst time 6, maka P2 tuh kita akan cari dengan 6 dikurang 5 sama dengan 1. Kemudian sini ada P3 dengan burst time-nya 2, maka 6 dikurang 4 sama dengan 2 arrival time. Kemudian P3 di sini mendapatkan hasil dari 2 ditambah 2 dibagi 2, maka dapat prioritas yang tertinggi itu yaitu milik dari P3 dengan prioritasnya itu 2. Jadi gancernya seperti ini dari menit ke 0 ke menit ke 6. Kenapa P3 di sini? Karena prioritas yang paling tinggi itu P3 duluan baru P2, makanya sesudah P1 atau proses awal kemudian dimasukkan prioritas paling tingginya itu P3. Jadi P3 tuh kita masukkan dari menit yang ke 0 ke menit ke 6 box time, kemudian ditambahkan dengan box time dari P3, jadi 6 ditambah dengan 2 sama dengan 8, baru kita masukkan box time yang terendah yaitu P2 dari menit ke 8 ditambah dengan 3 jadi ke 11. Kemudian waiting time yang kita dapatkan di sini, kita P1 itu dari nilai awalnya itu 0, kemudian P2 8 kurang 5 sama dengan 3. Di 8 itu merupakan nilai dari P2 dari gancarnya dikurangi dengan arrival time atau waktu kedatangan dari P2, maka mendapatkan 3 menit per second. Kemudian P3 itu asli gancarnya itu 6, maka dikurang dengan waktu kedatangannya yaitu 4, maka mendapatkan 2 menit per second. Kemudian dapat hasil rata-rata dari waiting time di atas, mana 0 ditambah dengan hasil P2 3 ditambah dengan 2 dibagi dengan bahan proses 3, maka kita akan mendapatkan nilai 1,66 menit per second. Oke, kita masuk ke penjadwalan preemptif. Yang pertama tuh ada round robin atau RR. Jadi penjadwalan itu merupakan proses yang disela oleh sistem operasi berdasarkan lama waktu berjalannya proses yang dianggap penting dan diberi jatah waktu pemakaian yang disebut prosesor atau time slice atau juga disebut kuantum. Contoh soalnya itu ada 3 proses di sini dengan asumsi kuantum time-nya tuh 7 menit per second, atau syarat dari penggunaan burst time tuh harus 7 menit per second. Jadi yang pertama kita masukkan itu pastinya dari P1 dengan nilai awalannya tuh 0. P1 itu memiliki burst time yaitu 14 menit per second.
karena di sini kita memiliki syarat penggunaan quantum time-nya itu 7 menit per second, maka kita hanya menggunakan 7 menit per second dari burst time-nya ada P1, maka P1 0 ditambah dengan 7 dari sini menjadi 7, sehingga nanti nilai P1 itu tetap ada dan tidak habis, sisa 7. Kemudian P2 karena burst time-nya kedua itu tetap 7, maka nilainya habis, jadi P2 7 ditambah 7 sama dengan 14. Kemudian P3 nilainya hanya 4, jadi habis juga, kita masukkan jadi 14 ditambah 4 sama dengan 18. Nah, di sini karena sisa dari nilai burst time P1 masih ada yaitu 7, maka kita tambahkan lagi proses P1 di bagian akhirnya, jadi 18 ditambah 7 sama dengan 25. Oke, dan waiting time P1 sama dengan 0 atau nilai awalnya itu ditambah dalam kurung nilai total dari P1 25 ini dikurang dengan burst time awalnya, jadi mendapatkan 11 menit per second. Kemudian P2 itu di sini dari garis 1 adalah 7 nilainya, P3 adalah 14, maka rata-rata waiting time totalnya yaitu 11 menit per second dari P1 ditambah 7 dari P2 tambah 14 dari P3 bagi banyaknya proses, maka kita mendapatkan hasil 10,66 menit per second. Oke, itu saja dari saya mengenai penjelasan soal penjadwalan proses dan jenis-jenisnya. Untuk kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih.